Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pria ini sudah tidak kuat menjadi orang miskin, hingga melakukan pesugihan. Pria ini menikahi Jin Ratu Gunung Berapi. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak kisah seru kali ini. Semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya, amin. Malam itu, suasana di desa kecil di lereng Gunung Merapi terasa lengang. Suara serangga malam bergaung di kejauhan. Sesekali diselingi lolongan anjing liar. Di sebuah rumah kecil dengan dinding bambu yang mulai lapuk, Darto tertuduk lesu di depan pintu. Kakinya telanjang menyentuh tanah dingin, dan wajahnya tertunduk dalam bayang-bayang kesedihan yang tak kunjung sirna. Semua terasa begitu sulit. Kehidupan Darto, lelaki berusia 28 tahun yang tak memiliki apa-apa selain sawah peninggalan almarhum ayahnya, kini berada di ujung tanduk. Sawah itu yang menjadi satu-satunya sumber penghasilan untuk dirinya dan ibunya telah disita oleh Pang. Utang dengan bunga mencekik yang ia pinjam dari rentenir kini menjadi beban tak tertanggungkan. Ia tahu, tak lama lagi rumah kecil ini juga akan lenyap. Darto, kau harus makan. Jangan terus melamun seperti itu. Suara lembut ibunya terdengar dari dalam rumah. Aku tidak lapar, Bu. Jawab Darto pelan, meski perutnya sudah melilit. Di luar rumah, bulan sabit menggantung rendah, seperti mencerminkan nasib Darto yang semakin menyusut. Dalam keheningan malam itu, ia merasa seperti terjebak di lubang yang tak ada dasarnya. Setiap kali ia mencoba keluar, dunia justru mendorongnya lebih dalam. Pagi harinya, Darto berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah tunangannya, Sari. Desa itu, meski indah dengan latar belakang Gunung Merapi yang menjulang megah, terasa seperti kurungan bagi mereka yang lahir miskin. Darto melihat para petani sibuk di sawah mereka, dan ia merasa iri. Setidaknya mereka masih punya sawah, gumamnya lirih. Sesampainya di rumah Sari, perempuan itu menyambutnya dengan senyuman hangat. Sari adalah tunangan Darto, seorang perempuan sederhana dengan mata jernih penuh harapan. Rambutnya selalu dikepang rapi, dan ia selalu mengenakan kain sederhana yang membuatnya terlihat anggun. Kau datang pagi-pagi, ada apa? Tanya Sari sambil mempersilahkan Darto masuk. Darto hanya tersenyum kecil. Tidak ada apa-apa, aku hanya ingin melihatmu. Sari mengangkat alis, tahu bahwa Darto sedang tidak jujur. Kau tidak bisa terus seperti ini toh. Kau harus mencari cara. Aku sudah mencoba, Sar. Semua jalan terasa buntu. Darto mendongak, menatap mata Sari yang penuh cinta. Tapi cinta itu justru membuatnya semakin terbebani. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Sari. Tapi bagaimana caranya jika ia sendiri tidak bisa keluar dari lingkaran kemiskinan? Kalau begini terus, apa yang bisa kuandalkan untuk menikahimu? Aku bahkan tidak punya apa-apa, katanya dengan suara bergetar. Sari menggeleng pelan, menggenggam tangan Darto. Aku tidak butuh harta toh. Aku hanya butuh kau tetap di sisiku. Kita bisa melewati ini bersama. Tapi bagi Darto, jawaban itu tidak cukup. Ia tahu cinta Sari tulus, tapi ia juga tahu bahwa cinta saja tidak bisa mengatasi kenyataan pahit hidup mereka. Malam itu, Darto duduk sendiri di bawah pohon besar di dekat desa, menatap bintang-bintang yang bersinar redup. Angin malam berhembus lembut, tapi membawa rasa dingin yang menusuk. Ia meraih batu kecil dan melemparkannya ke tanah. Apa salahku sampai hidup begini? Gumamnya, meski ia tahu tak ada yang mendengar. Namun, ia salah. Ada seseorang yang mendengar. Darto, kau tidak sendiri. Suara berat seorang pria tua tiba-tiba terdengar dari kegelapan. Darto menoleh cepat. Di bawah bayangan pohon, berdiri seorang kakek tua dengan tongkat kayu di tangannya. Rambutnya yang sudah putih sepenuhnya terurai, dan wajahnya dipenuhi keriput yang menandakan usia panjang. Kakek Pardi? Darto mengenali pria itu sebagai salah satu tetua desa. Kakek Pardi dikenal sering bercerita tentang hal-hal mistis, tapi Darto tak pernah benar-benar mempercayainya. Apa yang kau lakukan di sini malam-malam begini? Tanya Darto. Kakek Pardi tersenyum tipis. Aku hanya berjalan-jalan, tapi sepertinya aku mendengar hatimu berteriak, nah. Kau sedang menyalahkan dunia, ya? Darto tak menjawab, tapi ekspresinya sudah cukup menjelaskan. Dulu,
Ada seorang pemuda seperti dirimu, kata kakek Pardi, mendekat dan duduk di sebelah Darto. Hidupnya juga susah, penuh hinaan, tapi dia akhirnya menjadi orang terkaya di desa ini. Darto menoleh, matanya berbinar dengan rasa penasaran. Bagaimana caranya? Kakek Pardi memandang ke arah Gunung Merapi yang menjulang gelap di kejauhan. Dia menikahi Ratu Penunggu Merapi. Cerita itu seperti petir di telinga Darto. Ia pernah mendengar legenda tentang Ratu Penunggu Merapi, makhluk gaib yang katanya bisa mengabulkan segala permintaan. Tapi menikahinya, itu terdengar seperti sesuatu yang mustahil. Benarkah itu, Kek? Bagaimana mungkin seseorang bisa menikahi makhluk gaib? Kakek Pardi mengangguk pelan. Ada ritualnya, tapi ritual itu bukan untuk orang yang lemah hati. Sang ratu hanya menerima mereka yang bersedia mengorbankan segalanya. Darto terdiam. Kata-kata mengorbankan segalanya terus terngiang di telinganya. Apa yang harus dikorbankan? Tanyanya akhirnya. Kakek Pardi tersenyum samar, tapi ada sesuatu yang dingin di balik senyumnya. Itu tergantung kesepakatanmu dengan sang ratu. Tapi ketahuilah, apa yang dia berikan tidak pernah gratis. Darto menelan ludah. Ia tak tahu apakah ia siap untuk sesuatu sebesar itu. Tapi di dalam hatinya, keputusasaan mulai mengalahkan akal sehatnya. Jika kau benar-benar ingin tahu, aku bisa memberitahumu ritualnya, kata kakek Pardi. Tapi kau harus berpikir matang-matang. Begitu kau melangkah, tidak ada jalan untuk kembali. Darto memandang kakek Pardi dengan tatapan bingung, tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu ia akan mengambil risiko itu. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Pagi itu, langit tampak kelabu, seperti mencerminkan isi hati Darto yang penuh kegelisahan. Ia duduk di balai-balai bambu depan rumah sambil menatap kosong ke arah kebun kecil di samping rumahnya. Kata-kata kakek Pardi semalam terus terngiang di benaknya. Apa yang dia berikan tidak pernah gratis. Kenapa kau melamun terus, nak? Suara ibunya yang parau menyentak lamunan Darto. Tidak apa-apa, Bu, jawabnya singkat. Namun ia tak mampu menyembunyikan rasa gelisah di wajahnya. Ibu Darto mendesah pelan. Kalau ada masalah, ceritakan saja. Jangan dipendam sendiri. Darto hanya mengangguk tanpa menjawab. Ia tahu ibunya sudah cukup menderita melihat kondisi mereka. Ia tak ingin menambah beban pikiran wanita tua itu dengan menceritakan rencana gilanya. Setelah memastikan ibunya sibuk di dapur, Darto melangkah pergi ke rumah kakek Pardi. Langkahnya berat, penuh keraguan, namun ada sesuatu yang lebih kuat mendorongnya. Harapan bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk mengubah hidupnya. Setibanya di rumah kakek Pardi, suasana terasa berbeda. Rumah itu, yang biasanya tampak sederhana, kini dilingkupi kabut tipis yang entah mengapa terasa tidak wajar. Bau dupa samar tercium di udara. Kau sudah memutuskan, Darto? Suara kakek Pardi terdengar dari dalam rumah sebelum Darto sempat mengetuk pintu. Darto terdiam sejenak. Kemudian, dengan suara bergetar, ia berkata, "Ya, Kek, saya ingin melakukannya." Pintu rumah terbuka perlahan. Kakek Pardi berdiri di sana dengan tongkat kayunya, menatap Darto dengan mata yang tajam tapi penuh pemahaman. "Masuklah," katanya singkat. Di dalam rumah, suasana semakin aneh. Darto melihat beberapa benda yang tidak biasa. Sebuah kendi tanah liat dengan ukiran aneh, kain merah yang digantung di sudut ruangan, dan sesajen berupa bunga-bunga yang sudah layu. "Dengar baik-baik," ujar kakek Pardi sambil duduk di tikar. "Ritual ini tidak mudah, dan kau harus melakukannya dengan hati-hati. Sekali saja kau melangkah mundur, nyawamu bisa jadi taruhannya." Darto menelan ludah. "Apa yang harus saya lakukan, Kek?" Kakek Pardi menghela napas panjang, lalu mulai menjelaskan. Untuk memanggil sang ratu, Darto harus mempersiapkan sesajen tertentu. Bunga kantil, dupa, dan secarik rambut dari orang yang paling ia cintai. "Rambut?" Darto tertegun. "Ya," jawab kakek Pardi. "Rambut itu simbol pengorbananmu. Sang ratu harus tahu bahwa kau bersedia menyerahkan segalanya.
bahkan orang yang paling berarti dalam hidupmu. Pikiran Darto langsung melayang ke Sari. Ia merasa dadanya sesak membayangkan harus mencuri rambut dari perempuan yang ia cintai. "Kenapa harus begitu, Kek?" tanyanya dengan nada putus asa. "Itulah aturan dunia gaib, nah. Kau ingin sesuatu dari mereka, maka kau harus memberikan sesuatu yang berarti." Malam itu, Darto kembali ke rumah Sari. Ia membawa bunga kantil dan tupa yang ia beli dengan uang terakhirnya. Namun, bagian tersulit dari ritual itu adalah mendapatkan secarik rambut Sari tanpa sepengetahuannya. Sari menyambutnya dengan senyuman, meskipun ia tampak sedikit khawatir melihat wajah Darto yang pucat. "Kau baik-baik saja toh? Kau terlihat seperti sedang sakit," ujar Sari sambil menyentuh dahinya. Darto tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, Sar. Aku hanya ingin melihatmu." Mereka duduk di beranda rumah Sari, berbincang tentang hal-hal kecil. Sari mencoba membuat Darto tersenyum dengan cerita-cerita lucunya. Tapi hati Darto terasa seperti dihantui bayangan kelam. Ketika Sari akhirnya pergi ke kamar untuk mengambil sesuatu, Darto melihat kesempatan itu. Ia melangkah pelan ke arah kamar Sari dan melihat sisir kayu di atas meja kecil. Di sisir itu, beberapa helai rambut hitam tersangkut. Dengan tangan gemetar, Darto mengambil rambut itu dan memasukkannya ke dalam kantong kecil yang ia bawa. Rasanya seperti mencuri sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar helai rambut. "Darto!" Suara Sari dari belakang membuatnya melonjak kaget. Ia buru-buru berbalik, mencoba memasang wajah tenang. "Iya, Sar. Apa yang kau lakukan di kamarku?" tanya Sari dengan alis terangkat. Darto tertawa gugup. "Aku hanya melihat-lihat, sisirmu cantik." Sari tersenyum kecil, meski ia masih terlihat sedikit curiga. "Aneh sekali kau toh." Darto hanya tertawa pelan, lalu segera pamit pulang dengan alasan sudah malam. Tapi di dalam hatinya, perasaan bersalah terus menghantuinya. Tengah malam, Darto kembali ke rumah kakek Pardi dengan membawa semua yang dibutuhkan. Kakek Pardi menyiapkan ritual di sebuah gua kecil di dekat kaki Gunung Merapi. Gua itu penuh dengan aroma dupa dan cahaya temaram dari lilin-lilin kecil yang dipasang di sekitarnya. "Letakkan semua sesajen di depan altar," perintah kakek Pardi. Darto melakukannya dengan tangan gemetar. Bunga kantil, tupa, dan rambut Sari ia letakkan di atas kain merah yang sudah disediakan. "Sekarang, bakar dupa ini dan ucapkan mantranya," ujar kakek Pardi sambil menyerahkan sebuah kertas kecil dengan tulisan aksara Jawa kuno. Darto membaca mantra itu dengan suara bergetar. Angin tiba-tiba berhembus kencang di dalam gua, meskipun tidak ada celah yang terbuka. Suasana menjadi semakin mencekam. Tiba-tiba, suara lembut tapi dingin terdengar dari kegelapan. "Siapa yang memanggilku?" Darto merasa bulu kuduknya berdiri. Dari dalam bayangan gua, sosok perempuan perlahan muncul. Ia mengenakan kain putih panjang yang mengalir, dan wajahnya begitu cantik hingga terasa seperti tidak nyata. Aku yang memanggilmu," jawab Darto dengan suara gemetar. Perempuan itu tersenyum tipis, tapi senyuman itu terasa dingin. "Apa yang kau inginkan dariku, manusia?" Darto menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku ingin menjadi kaya. Aku ingin mengubah hidupku." Sang ratu mendekat, matanya yang tajam menatap Darto hingga ia merasa tubuhnya membeku. "Dan apa yang akan kau berikan untukku sebagai gantinya?" Sosok sang ratu semakin mendekat. Auranya begitu kuat hingga Darto merasa tubuhnya hampir lumpuh. Rambut panjang hitamnya tergerai hingga menyentuh lantai gua, memancarkan cahaya lembut seperti bulan purnama. Mata sang ratu memancarkan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, seolah mampu menembus pikiran terdalam Darto. "Apa yang kau minta dariku bukan hal kecil, manusia," kata sang ratu dengan suara yang menggema. "Kekayaan yang kau inginkan akan datang dengan harga. Sudahkah kau siap membayar?" Darto terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu tak ada jalan kembali. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Sang ratu tersenyum tipis. Namun, senyuman itu lebih menyerupai pisau yang menusuk perlahan.
Kau harus menikah denganku. Aku akan memberimu apa yang kau inginkan, tetapi ada satu syarat. Kau harus setia kepadaku selama-lamanya. Jika kau melanggar, aku akan mengambil nyawamu, juga orang-orang yang kau sayangi. Darto merasa lemas mendengar syarat itu. Menikahi makhluk gaib, hidup bersama sosok yang bukan manusia, tapi di dalam hatinya, ia tahu ia sudah terlalu jauh melangkah. Pilihannya hanya dua, menerima tawaran sang ratu, atau kembali ke kehidupan penuh penderitaan. Saya setuju, jawab Darto akhirnya, meski suaranya bergetar. Begitu kata-kata itu terucap, sang ratu mengangkat tangannya, dan udara di dalam gua tiba-tiba berubah. Angin berputar-putar, membawa aroma bunga melati yang begitu kuat hingga membuat Darto hampir pingsan. Lututkan dirimu di hadapanku, perintah sang ratu. Darto menuruti perintah itu. Lututnya menyentuh lantai gua yang dingin, dan ia merasa seolah-olah ada beban tak kasat mata yang menekan pundaknya. Sang ratu mengulurkan tangan, dan dari udara kosong muncul sebuah benda seperti cincin emas yang memancarkan cahaya. Kenakan cincin ini, dan kau akan menjadi milikku, ujar sang ratu. Darto dengan tangan gemetar mengambil cincin itu dan memasangkannya ke jari manisnya. Begitu cincin itu terpasang, ia merasakan sensasi aneh mengalir ke seluruh tubuhnya. Seperti ada energi baru yang masuk ke dalam dirinya. Kau sekarang suamiku, kata sang ratu sambil tersenyum. Mulai malam ini, kekayaan akan mengalir dalam hidupmu. Tetapi ingatlah, janji kita tidak boleh dilanggar. Jika kau mencoba meninggalkanku atau mencintai orang lain, aku akan mengambil segalanya darimu. Darto hanya mengangguk, merasa tak berdaya untuk berkata apa-apa. Pagi harinya, Darto terbangun di rumahnya dengan perasaan aneh. Semuanya terasa seperti mimpi, tapi cincin emas di jarinya menjadi bukti nyata bahwa apa yang terjadi semalam adalah kenyataan. Ketika ia keluar rumah, ia terkejut melihat sebuah peti besar di depan pintunya. Peti itu penuh dengan koin emas, perhiasan, dan uang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ibunya keluar dari rumah, terkejut melihat peti itu. Darto, dari mana semua ini? Darto hanya bisa tersenyum kecil. Rezeki ibu, jangan khawatir. Dalam waktu singkat, kehidupan Darto berubah drastis. Ia membeli kembali sawah keluarganya yang telah disita bank, membangun rumah baru yang besar dan megah, serta memberikan banyak uang kepada ibunya untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang terus menghantuinya. Setiap malam, ia merasa ada yang mengawasinya, bahkan ketika ia sedang tidur. Cincin di jarinya terkadang terasa seperti membakar kulitnya, mengingatkannya akan janji yang telah ia buat. Meskipun sudah menikahi sang ratu, Darto tidak bisa melupakan Sari. Perempuan itu masih menjadi bagian dari hidupnya, meski ia tahu bahwa mencintai Sari berarti melanggar janji kepada sang ratu. Suatu hari, Darto memberanikan diri untuk menemui Sari di rumahnya. Sari terlihat terkejut melihat perubahan drastis dalam hidup Darto. "Toh, kau sekarang seperti orang kaya," kata Sari sambil tersenyum. Darto hanya tertawa kecil. "Aku hanya beruntung, Sar." Namun di dalam hatinya, Darto merasa bersalah. Ia ingin menjelaskan segalanya kepada Sari. Tetapi bagaimana caranya? Siapa yang akan percaya bahwa ia telah menikah dengan makhluk gaib untuk mendapatkan semua kekayaannya? Malam harinya, Darto mendengar suara sang ratu di dalam mimpinya. "Darto, aku memperingatkanmu. Jangan mencoba mendekati perempuan itu lagi. Kau milikku." Suara itu begitu dingin dan mengancam hingga Darto terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu bahwa sang ratu tidak main-main. Jika ia melanggar, konsekuensinya bisa sangat fatal. Hari demi hari, Darto merasa semakin tertekan. Kekayaannya terus bertambah, tetapi kebahagiaan yang ia cari justru semakin menjauh. Setiap kali ia berpikir tentang Sari, ia merasakan cincin di jarinya semakin berat, seolah-olah sang ratu tahu apa yang ada di pikirannya. Pada suatu malam, Darto mendengar suara tangisan perempuan di luar rumahnya. Ketika ia keluar untuk melihat, ia menemukan bunga melati yang berserakan di halaman. "Aku tahu kau masih memikirkannya,"
Suara sang ratu terdengar dari kegelapan. Ingat Darto, aku selalu mengawasi. Darto merasa tubuhnya lemas. Ia menyadari bahwa ia telah menjual dirinya kepada kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Hari-hari berlalu dengan Darto yang terus berusaha menahan dirinya untuk tidak mendekati Sari. Namun, cinta lama itu begitu kuat mencengkeram hatinya. Ia merasa seperti terjebak dalam perang batin antara perasaan manusiawinya dan janji mengerikan yang ia buat kepada sang ratu. Darto, kau tampak aneh akhir-akhir ini. Komentar ibunya suatu pagi saat mereka sarapan bersama. Kau punya segalanya sekarang, tapi kenapa kau kelihatan begitu murung? Darto hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Mungkin aku cuma butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu penyebab dari kegelisahannya. Rasa bersalah karena meninggalkan Sari terus menghantui dirinya, meskipun ia tahu mendekati perempuan itu sama saja dengan menggali kuburnya sendiri. Pada suatu sore, tanpa bisa menahan diri, Darto memutuskan untuk pergi menemui Sari. Ia berdiri di depan rumahnya dengan tangan yang gemetar. Pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Bagaimana jika sang ratu mengetahui? Tapi ia merasa tidak bisa hidup tanpa setidaknya berbicara lagi dengan Sari. Sari membukakan pintu dan terkejut melihat Darto di sana. Toh, kau kenapa? Kau baik-baik saja? Darto mengangguk, mencoba tersenyum. Aku hanya ingin bicara, Sar. Boleh aku masuk? Sari mempersilakannya masuk. Mereka duduk di ruang tamu kecil yang penuh kenangan. Darto mengingat saat-saat dulu mereka bermimpi bersama tentang masa depan yang lebih baik. Kenapa kau menjauh dari Kuto? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Sari. Suaranya penuh keingintahuan dan sedikit luka. Darto hanya terdiam. Ia tahu ia tidak bisa memberitahu kebenaran kepada Sari. Tapi rasa rindunya begitu besar hingga ia tidak bisa menjauh begitu saja. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, kata Darto akhirnya. Tapi yang jelas, aku selalu memikirkanmu, Sar. Mata Sari berkaca-kaca. Lalu kenapa kau pergi? Kenapa kau berubah? Darto ingin memeluk Sari, tapi sesuatu menghentikannya. Tepat pada saat itu, angin dingin tiba-tiba berhembus di dalam rumah. Lampu gantung di langit-langit bergoyang-goyang, dan bau melati yang tajam memenuhi ruangan. Darto membeku. Ia tahu apa arti semua itu. Darto! Suara lembut namun dingin terdengar dari belakangnya. Ia berbalik perlahan dan melihat sang ratu berdiri di sana, mengenakan kain putih panjang dengan wajah yang tidak lagi cantik seperti biasanya. Matanya yang tajam kini dipenuhi amarah, dan auranya begitu mengintimidasi hingga Darto merasa lututnya melemas. Aku sudah memperingatkanmu, kata sang ratu dengan nada dingin. Sari yang tidak bisa melihat sang ratu hanya terpaku, bingung melihat reaksi Darto. Toh, kau kenapa? Apa yang terjadi? Pergilah Sari, teriak Darto tiba-tiba, suaranya penuh dengan ketakutan. Namun Sari tidak bergerak. Sebaliknya, ia mendekat ke arah Darto dengan ekspresi khawatir. Apa yang kau takutkan? Kau bisa cerita padaku. Dia milikku sekarang. Suara sang ratu semakin dingin. Dan kau, perempuan bodoh, tidak seharusnya mendekatinya. Sebelum Darto bisa bereaksi, tubuh Sari tiba-tiba terangkat ke udara. Ia berteriak, mencoba melawan sesuatu yang tidak terlihat. Darto hanya bisa menatap dengan horor, tahu bahwa ini semua adalah perbuatannya. Sari, lepaskan dia, jangan sakiti dia. Darto berteriak histeris. Sang ratu tersenyum dingin. Ini hukuman untuk pengkhianatanku. Aku sudah memperingatkanmu, Darto. Dengan gerakan cepat, sang ratu mengayunkan tangannya, dan tubuh Sari terhempas ke dinding. Perempuan itu jatuh ke lantai, tak sadarkan diri. Melihat Sari terbaring tak berdaya, sesuatu dalam diri Darto berubah. Ketakutannya terhadap sang ratu mulai tergantikan oleh rasa marah dan penyesalan. Kenapa kau melakukan ini? Bukankah kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan dariku? Sang ratu mendekat, matanya menyala dengan amarah. Aku memberimu segalanya, Darto, dan kau berani mengkhianatiku dengan mencintai perempuan lain. Ini adalah harga yang harus kau bayar. Darto mengepalkan tangannya. Aku tidak peduli lagi. Ambil kembali semua yang kau berikan,
Aku hanya ingin Sari selamat. Sang ratu tertawa dingin. Sayang sekali, Darto. Penyesalanmu datang terlambat. Semua ini sudah menjadi takdirmu sejak kau memutuskan untuk menikah denganku. Namun, Darto tidak menyerah. Ia teringat kata-kata kakek Parti tentang bagaimana janji dengan makhluk gaib hanya bisa diputuskan dengan pengorbanan besar. Aku akan mengakhiri ini. Darto berteriak sambil menarik cincin emas dari jarinya. Namun begitu ia mencoba melepas cincin itu, rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Sang ratu tertawa keras. Kau pikir semudah itu melepaskan diriku? Cincin itu adalah bagian dari jiwamu sekarang. Darto terjatuh ke lantai. Tubuhnya menggigil karena rasa sakit yang tak tertahankan. Namun ia tetap berusaha. Dengan segala kekuatannya, ia menarik cincin itu hingga akhirnya cincin itu terlepas dari jarinya. Begitu cincin itu terlepas, sang ratu menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai memudar, seperti diserap oleh kegelapan. Ini belum berakhir, Darto, teriak sang ratu sebelum menghilang sepenuhnya. Namun kemenangan Darto terasa hampa. Ia berlari ke arah Sari, yang masih terbaring di lantai. Wajahnya pucat, dan tubuhnya terasa dingin saat Darto menyentuhnya. Sari, bangunlah, bisiknya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Namun Sari tidak bergerak. Darto tahu bahwa ia telah kehilangan satu-satunya orang yang ia cintai. Di luar, hujan mulai turun deras. Seolah-olah langit pun turut berduka atas apa yang terjadi. Darto memeluk tubuh Sari erat-erat, menangis tanpa henti. Ia tahu bahwa semua kekayaannya kini tidak berarti apa-apa. Janji dengan sang ratu mungkin telah berakhir. Tetapi harganya terlalu mahal untuk dibayar. Darto memandang wajah Sari dengan penuh penyesalan. Air mata mengalir deras di pipinya, membasahi wajah yang dahulu penuh kebahagiaan dan impian. Sekarang, hanya ada kehampaan yang menyelimutinya. Tangannya menggenggam erat tangan Sari, berharap bahwa kebangkitan dari mimpi buruk ini masih mungkin terjadi. Namun, apa yang ia hadapi kini adalah kenyataan pahit yang tak bisa dibalikan lagi. Sari tidak bergerak. Tubuhnya terasa kaku dan dingin. Darto memeriksa napasnya, namun tidak ada tanda kehidupan. Sari telah pergi. Apa yang telah aku lakukan? Bisik Darto pelan, suara penuh penyesalan. Aku telah mengkhianatinya. Aku mencintainya. Tapi aku membiarkan diriku terjebak dalam godaan yang lebih besar. Ini semua salahku. Dia menatap cincin yang ada di tangannya. Cincin itu, yang telah membawanya ke dalam kekayaan dan kekuasaan, kini menjadi pengingat akan kejatuhannya. Begitu kuat ikatan antara dirinya dan sang ratu. Begitu besar pengaruh yang dimilikinya. Hingga ia tidak bisa lepas begitu saja tanpa membayar harga yang sangat tinggi. Darto teringat kembali kata-kata kakek Parti tentang pengorbanan yang harus dibayar untuk melepaskan diri dari perjanjian dengan makhluk gaib. Ia tahu, meskipun sang ratu telah pergi, pengorbanannya belum selesai. Sebab, dalam dunia gelap pesugihan, perjanjian dengan entitas seperti sang ratu tidak pernah benar-benar berakhir dengan begitu saja. Ia bangkit dan memandang sekeliling rumahnya yang kini begitu sepi. Kekayaan yang dulu begitu menggoda dan menggiurkan kini hanya menjadi sisa-sisa kepingan hidup yang hancur. Uang dan emas yang mengalir tak berarti lagi bagi Darto. Ia hanya ingin menebus kesalahannya, tetapi harga yang harus dibayar sudah terlalu besar. Aku tidak ingin menjadi bagian dari dunia ini lagi, ujar Darto pada dirinya sendiri, suara yang penuh tekad dan kesedihan. Malam itu, Darto memutuskan untuk pergi. Ia meninggalkan rumah megahnya, meninggalkan segala kekayaan yang sempat ia raih. Ia berjalan menuju Gunung Merapi, tempat di mana semuanya bermula, tempat di mana ia bertemu dengan sang ratu. Di tengah malam yang kelam, Darto mendaki gunung dengan perasaan penuh penyesalan. Ia tidak tahu apa yang ia cari, hanya ada satu tujuan dalam benaknya, tebusan. Saat Darto mencapai puncak gunung, ia merasakan hawa yang aneh. Seolah-olah gunung itu hidup, menanti sesuatu. Ada rasa dingin yang menusuk tulang, dan seiring angin yang bertiup kencang, bayangan gelap muncul di depan matanya. Darto menundukkan kepala,
merasakan kehadiran sang ratu, atau lebih tepatnya, kekuatan gaib yang masih menguasai tempat ini. Aku tahu kenapa kau kembali. Suara itu terdengar, bergaung di sekitar Darto. Darto tidak berani mengangkat kepalanya. Aku kembali untuk menebus semuanya, jawabnya pelan, suara serak. Aku telah kehilangan segalanya, sang ratu. Kehidupanku, cintaku, semuanya karena perjanjian denganmu. Sang ratu muncul di hadapannya. Sosoknya lebih angker dari sebelumnya. Wajahnya tak lagi seperti manusia, lebih mirip makhluk gaib yang penuh dengan kekuatan dan kegelapan. Kau berpikir bisa melarikan diri begitu saja? Tanya sang ratu. Suaranya terdengar seperti petir yang menggelegar. Darto mengangkat wajahnya, menatap sang ratu dengan tatapan yang penuh penyesalan. Aku tidak meminta semua ini. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan, tapi aku ingin memperbaikinya. Aku ingin membayar apa yang telah kulakukan. Sang ratu memandang Darto dengan tatapan yang tajam, hampir seperti memandang makanannya. Apakah kau siap membayar harganya? Tanyanya. Darto menatap sang ratu dengan mata penuh tekad. Ya, aku siap membayar apapun. Aku tidak peduli lagi dengan hidupku. Baiklah, jawab sang ratu akhirnya. Jika itu yang kau inginkan. Namun ingat, pengorbananmu akan sangat besar, dan kau tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupanmu yang dulu. Darto tidak ragu. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Aku siap, katanya dengan suara yang tegas. Sang ratu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba angin kencang berputar di sekitar Darto. Angin itu membawa kabut putih yang semakin mengental, menutupi seluruh pandangannya. Darto merasa tubuhnya semakin terangkat, seperti ada kekuatan besar yang menariknya ke dalam kehampaan. Aku akan menghapusmu dari dunia ini, kata sang ratu. Namun sebagai gantinya, aku akan memberikan ketenangan pada jiwamu dan jiwa orang yang telah kau sakiti. Tidak ada lagi penyesalan, hanya kedamaian. Darto merasa tubuhnya semakin ringan. Semua yang ada di sekitarnya mulai memutar, dan ia merasakan sebuah kekosongan yang aneh. Seolah dirinya perlahan-lahan lenyap dari dunia ini. Namun, ia merasa tidak takut lagi. Semua yang ia inginkan sekarang hanyalah kedamaian untuk Sari, ibunya dan dirinya sendiri. Dan dalam kesunyian itu, Darto menghilang, menyatu dengan angin, menyatu dengan gunung, menjadi bagian dari alam yang abadi. Kembali ke desa, kabar tentang hilangnya Darto menyebar. Ibunya menangis kehilangan anaknya, tetapi seiring waktu, rasa kehilangan itu berubah menjadi kelegaan. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Darto, namun mereka merasa seolah-olah ia telah menemukan kedamaian yang ia cari. Sari, meskipun telah lama pergi, masih dikenang oleh banyak orang sebagai perempuan yang penuh kasih dan cinta. Meskipun hidup Darto berakhir tragis, ada pelajaran yang bisa diambil. Kadang kita terjebak dalam keinginan yang terlalu besar, dan harga yang kita bayar untuk itu bisa sangat mahal. Akhirnya Gunung Merapi tetap berdiri dengan kokoh, menyimpan rahasia abadi dari kisah seorang manusia yang pernah mencicipi kekayaan, cinta, dan kehancuran. Hari-hari berlalu di desa yang tenang, meskipun kabar tentang hilangnya Darto masih sering dibicarakan oleh para penduduk. Setiap kali mereka melihat Gunung Merapi yang menjulang tinggi, mereka teringat pada kisah seorang pemuda yang pernah mencari kekayaan dengan cara yang sangat berbahaya, hanya untuk menemukan bahwa kekuasaan dan harta benda tidak ada artinya tanpa cinta dan kedamaian batin. Ibunya, yang selama ini selalu berharap anaknya akan kembali, akhirnya merelakan kepergiannya. Meskipun kehilangan, ia merasa seolah-olah sebuah beban telah terangkat dari hati Darto, bahwa ia mungkin akhirnya menemukan ketenangan di alam yang abadi. Namun Sari tetap menjadi kenangan yang tak bisa dilupakan. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya, tetapi dalam hati setiap orang yang mengenalnya, ia tetap hidup sebagai sosok yang penuh kasih dan harapan. Pada suatu pagi yang cerah, beberapa penduduk desa mendaki Gunung Merapi seperti biasa untuk mencari kayu dan tanaman obat. Salah satu dari mereka, seorang anak muda, tiba-tiba menemukan sebuah cincin emas di tanah, terkubur dalam tanah yang licin. Cincin itu tampak sangat berharga dan bersinar meski sudah terkubur lama. Anak muda itu membawanya ke desa, dan kabar tentang penemuan cincin itu pun cepat menyebar. Ibunya Darto, yang mendengar kabar tersebut,
datang dengan hati berdebar. Begitu melihat cincin itu, ia mengenalinya dengan jelas. Itu adalah cincin yang dipakai oleh Darto sebelum ia menghilang. Apa ini berarti bahwa dia masih hidup? Bisik ibunya sambil menatap cincin itu, penuh harapan namun juga rasa sakit yang dalam. Namun, meskipun cincin itu kembali ke desa, tidak ada lagi yang bisa mengembalikan Darto. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa ia telah memilih jalan yang tidak dapat kembali. Ibunya hanya bisa menatap Gunung Merapi dari kejauhan, berharap bahwa anaknya kini beristirahat dalam kedamaian yang selama ini ia cari. Kisah Darto dan Sang Ratu di Gunung Merapi mengajarkan banyak hal, terutama tentang betapa besar godaan kekayaan dan kekuasaan, dan betapa besarnya harga yang harus dibayar untuk mencapainya. Darto, seorang pemuda yang awalnya hanya ingin memperbaiki nasib, akhirnya jatuh ke dalam perangkap yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Ia berhadapan dengan kekuatan gaib yang tidak bisa ia kendalikan, dan dalam pencariannya akan kekayaan dan ketenaran, ia kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Namun kisah ini juga mengandung pelajaran tentang pentingnya cinta sejati dan pengorbanan yang tulus. Darto, meskipun terjebak dalam godaan, pada akhirnya menyadari bahwa yang ia inginkan bukanlah harta atau kekuasaan, tetapi cinta dan kedamaian. Sayangnya, penyesalan itu datang terlambat. Ia tidak bisa kembali untuk memperbaiki kesalahannya, dan harga yang harus ia bayar begitu tinggi. Ada pula pesan tentang pentingnya mengenal batas dan tidak terjerumus dalam ambisi yang berlebihan. Darto, dengan segala keberaniannya, telah berani melawan takdir yang digariskan Sang Ratu. Namun pada akhirnya ia harus membayar harga yang tidak bisa ditebus. Perjanjian dengan kekuatan gaib, meskipun tampak menggiurkan, adalah jalan yang penuh dengan penderitaan dan kesepian. Sekarang, Gunung Merapi berdiri dengan kokoh, seperti yang selalu dilakukan. Gunung itu menjadi saksi bisu dari perjalanan tragis seorang pemuda yang ingin mengejar kekayaan, hanya untuk menyadari bahwa kekuatan yang ia cari malah menghancurkannya. Pada suatu hari, ketika angin berhembus dengan lembut dan kabut mulai menyelimuti puncak gunung, beberapa penduduk desa masih menceritakan kisah Darto kepada anak-anak mereka. Kisahnya menjadi legenda, peringatan bagi mereka yang ingin meraih kekayaan dengan cara yang salah. Sari, meskipun tak pernah kembali, dikenang sebagai simbol cinta yang tulus, sebagai pengingat bahwa cinta sejati adalah hal yang lebih berharga daripada apapun. Meskipun ia tak mendapat kesempatan untuk bersama Darto, hatinya tetap abadi dalam kenangan para penduduk desa. Di desa yang damai ini, kisah Darto dan Sang Ratu akhirnya berubah menjadi pelajaran hidup yang tak terlupakan. Dan Gunung Merapi tetap menjadi tempat yang penuh misteri, tempat di mana takdir dan pilihan hidup berinteraksi. Tempat di mana kita dihadapkan dengan konsekuensi dari setiap langkah yang kita pilih. Kisah Darto mengajarkan bahwa kekayaan dan kekuasaan yang diperoleh dengan cara yang salah hanya akan membawa kehancuran. Perjanjian dengan kekuatan gaib atau godaan materi bisa mengarah pada kebinasaan. Hanya cinta, pengorbanan, dan pilihan yang bijaksana yang akan memberikan kedamaian sejati. Setiap pilihan yang kita buat membawa konsekuensi, dan kadang-kadang, pengorbanan terbesar yang bisa kita berikan adalah melepaskan apa yang kita inginkan untuk mendapatkan kedamaian batin. Beberapa bulan setelah hilangnya Darto, anak muda yang tinggal di desa mulai mendengar bisikan tentang perjanjian yang dilakukan oleh Darto dengan Sang Ratu. Mereka tidak tahu bagaimana menghubungkan mitos dengan kenyataan, namun ada beberapa orang yang merasa tergoda oleh kekayaan dan kekuasaan yang dijanjikan oleh Gunung Merapi. Arif, seorang pemuda yang penuh ambisi dan mimpi besar, mendengar kisah Darto dan menjadi terobsesi untuk menemukan petunjuk lebih lanjut. Arif berpendapat bahwa Darto mungkin tidak sepenuhnya hilang, dan jika ia bisa menemukan cara untuk melanjutkan jejak Darto, ia bisa memperoleh kekayaan yang diinginkan tanpa harus menghadapi nasib tragis seperti Darto. Bersama dengan teman-temannya, Arif mulai meneliti lebih dalam tentang Gunung Merapi. Mereka mencari informasi tentang Sang Ratu, tentang ritual-ritual yang pernah dilakukan Darto, dan bahkan menggali informasi dari orang-orang yang pernah mengenal Darto. Namun semakin dalam mereka menggali, semakin mereka merasakan adanya kekuatan yang mengawasi mereka. Pada suatu malam, Arif memutuskan untuk melakukan perjalanan sendiri ke Gunung Merapi.
Tanpa sepengetahuan teman-temannya, ia menuju puncak gunung, mengikuti jejak Darto yang penuh misteri. Namun, semakin dekat ia dengan gunung, semakin ia merasa seperti diperhatikan oleh kekuatan gaib yang ada di sana. Seiring langkahnya, ia merasa semakin terikat dengan gunung tersebut, seperti ada yang menariknya masuk ke dalam kegelapan. Arif akhirnya sampai di sebuah gua tersembunyi di kaki gunung, tempat yang sama yang pernah dikunjungi Darto. Begitu ia melangkah ke dalam gua, Arif merasakan hawa yang sangat dingin dan suasana yang mencekam. Tak lama kemudian, ia mendengar suara lembut dari dalam kegelapan. "Apakah kamu juga ingin mendapatkan kekayaan yang tidak ada habisnya?" Suara itu berkata. Arif terkejut, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dalam gelapnya gua, muncul sosok yang tampak seperti seorang wanita cantik, mengenakan gaun yang bercahaya seperti bulan. Dia adalah sang ratu, yang kembali menawarkan perjanjian kepada Arif. Sementara itu, di desa, Darto dikenang oleh orang tuanya yang mulai memahami bahwa anak mereka telah melakukan kesalahan besar. Namun, mereka tidak tahu bahwa ada keturunan Darto yang kembali ke desa beberapa tahun kemudian. Rina, seorang gadis muda yang tak lain adalah keponakan Darto, merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam keluarga mereka. Ia mendengar kisah tentang paman Darto yang pernah pergi ke Gunung Merapi dan tidak kembali. Rina, yang merasa tertarik dengan kisah-kisah mistis keluarganya, mulai melakukan pencarian untuk mengetahui lebih banyak tentang pamannya. Suatu hari, Rina menemukan sebuah surat tua milik Darto, yang ditulis dalam bahasa yang sulit dimengerti. Surat itu mengungkapkan sedikit tentang apa yang terjadi di Gunung Merapi, dan bagaimana Darto berjanji akan kembali dengan kekayaan yang besar. Rina merasa bahwa ia harus menyelesaikan apa yang dimulai oleh pamannya, meskipun ia tahu betul bahwa jalan yang sama penuh dengan bahaya. Rudy adalah seorang pria muda dari kota yang datang ke desa dengan ambisi besar. Ia adalah tipe orang yang selalu merasa hidupnya kurang berarti tanpa kemewahan dan kesuksesan. Ia mendengar kabar tentang Gunung Merapi yang penuh misteri dan memutuskan untuk mencapainya. Seperti Darto, Rudy terpesona dengan gagasan bahwa gunung itu bisa memberinya apa yang diinginkannya, kekayaan dan kesuksesan instan. Namun Rudy berbeda dari Darto. Ia adalah seorang skeptis, tidak percaya pada kisah-kisah gaib. Dia datang dengan perasaan penuh percaya diri dan tanpa rasa takut. Setelah berhari-hari mendaki gunung, ia akhirnya sampai di tempat yang sama dengan Darto dahulu, sebuah gua besar yang terlupakan oleh waktu. Di dalam gua itu, Rudy bertemu dengan seorang pria tua yang tampak lebih seperti penjaga atau penjaga rahasia. Pria itu memperingatkan Rudy tentang nasib yang telah dialami orang-orang sebelumnya, yang mencari kekayaan di Gunung Merapi. Rudy tidak memperhatikan peringatan itu, dan malah bertekad lebih kuat untuk mencari sang ratu. Seperti Darto, Rudy akhirnya menemui sang ratu yang menawarkan janji yang sama. Kekayaan yang luar biasa jika ia setuju dengan perjanjian tersebut. Namun, kali ini sang ratu menunjukkan sisi yang lebih gelap, menyatakan bahwa Rudy harus membayar harga yang lebih tinggi, kehidupannya dan jiwa seluruh keluarganya. Seiring waktu, lebih banyak orang mulai tertarik untuk mengetahui rahasia yang terkubur dalam Gunung Merapi. Ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa di kedalaman gunung terdapat sebuah dunia yang berbeda. Dunia yang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang jauh lebih kuat dari sang ratu. Mereka adalah penjaga harta karun yang telah hilang sejak zaman kuno, dan hanya orang yang sangat berani, atau sangat bodoh, yang bisa menemukan jalan menuju dunia tersebut. Berdasarkan penemuan terbaru oleh para peneliti dan dukun dari desa, mereka mulai menggali lebih dalam tentang struktur gunung, dan asal-usul kekuatan gaib di dalamnya. Ternyata, Gunung Merapi tidak hanya berisi satu kekuatan, tetapi banyak entitas gaib yang telah berkonflik sepanjang sejarah. Sang Ratu adalah salah satu dari sekian banyak makhluk yang dipilih untuk menjaga bagian tertentu dari kekuatan tersebut. Namun, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu untuk dibangkitkan. Konflik dengan makhluk gaib lainnya, yang lebih jahat dan lebih kuat dari Sang Ratu, menjadi ancaman baru bagi dunia manusia. Ketika sebuah gempa terjadi di kaki Gunung Merapi, penduduk desa mulai merasakan ketegangan yang lebih besar, seolah-olah sesuatu yang sangat besar sedang terbangun di bawah permukaan gunung tersebut. Seiring berjalannya waktu,
lebih banyak penduduk desa yang mulai percaya pada pesugihan dan kekuatan gaib Gunung Merapi. Beberapa penduduk desa yang merasa hidupnya tidak pernah cukup mulai mencari jalan pintas melalui pesugihan. Ada yang mencari cara untuk meningkatkan bisnis mereka. Ada yang ingin memperbaiki nasib mereka yang buruk. Dan ada pula yang hanya ingin membalas dendam. Namun semakin banyak yang terlibat, semakin banyak juga yang hilang tanpa jejak. Semakin lama, ketegangan antara mereka yang percaya dan mereka yang skeptis pun semakin meningkat. Kepala desa, seorang pria tua yang bijak, berusaha untuk mengingatkan masyarakat bahwa kekuatan gaib bukanlah jalan untuk mencapai kebahagiaan sejati. Ia memperingatkan mereka bahwa setiap perjanjian dengan kekuatan seperti itu selalu datang dengan harga yang sangat mahal, dan seringkali harga yang harus dibayar lebih dari sekadar nyawa. Namun, tidak semua orang mendengarkan peringatannya, dan beberapa di antaranya semakin terjebak dalam jebakan pesugihan. Cerita ini terus mengingatkan kita bahwa keinginan yang tidak terkendali bisa berujung pada kehancuran. Darto, Rudy, dan orang-orang lainnya yang mencari kekayaan melalui cara yang salah, semuanya memiliki satu kesamaan. Mereka mengabaikan konsekuensi dari tindakan mereka demi memperoleh sesuatu yang tidak seharusnya mereka miliki. Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang kita lakukan dalam mencari sesuatu yang salah tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Hanya dengan memilih jalan yang benar, dengan pengorbanan yang tulus dan penuh cinta, kita akan menemukan kedamaian yang sejati. Kisah Darto, Ardi, Budi, dan masyarakat desa yang terhubung dengan Gunung Merapi mengajarkan kita sebuah pelajaran mendalam tentang bahaya dari ambisi yang tidak terkendali. Semua karakter dalam cerita ini terperangkap dalam godaan kekayaan dan kekuasaan, tanpa menyadari bahwa setiap pilihan yang mereka buat memiliki konsekuensi besar. Gunung Merapi, dengan segala kekuatan gaib yang terkandung di dalamnya, bukan hanya tempat yang menawarkan keuntungan sesaat, tetapi juga memperlihatkan sisi gelap dari keinginan manusia yang tak terpuaskan. Masing-masing karakter, meskipun berusaha mencapai tujuan mereka, akhirnya menemui kenyataan pahit bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah tidak membawa kebahagiaan, melainkan penyesalan dan kehancuran. Dari cerita ini, kita diingatkan bahwa dalam hidup, setiap langkah yang kita ambil harus dipikirkan dengan hati-hati. Ambisi yang berlebihan, meskipun tampak menggoda, seringkali mengarah pada jalan yang berbahaya. Kita harus belajar untuk mengenal batasan diri dan menjaga keseimbangan antara keinginan pribadi dan moralitas. Tidak ada jalan pintas menuju kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang abadi datang dari kedamaian batin dan pengorbanan yang tulus. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa dalam mencari kekayaan atau keberhasilan, kita tidak boleh melupakan nilai-nilai penting seperti integritas, kasih sayang, dan rasa hormat terhadap alam dan sesama. Sebagai manusia, kita harus bisa memilih jalan yang penuh kebijaksanaan, karena pilihan yang bijak akan membawa kita pada kedamaian. Sementara jalan yang dipenuhi godaan seringkali berakhir pada kehancuran. Dalam hidup ini, tidak ada yang lebih berharga daripada kedamaian hati dan kesadaran bahwa kita telah membuat pilihan yang benar. Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua, agar selalu berpikir sebelum bertindak, menghindari godaan sesaat, dan menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.